Shalom jemaat sekalian, hari ini kita kembali memulai renungan Lent selama 47 hari sebagai persiapan untuk mengenang kematian Yesus di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Kita akan memulai perundungan Lent yang pertama dari Yesaya pasal 58 ayat yang pertama hingga ke-6, kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-8 sampai 9 dengan tema Carilah Tuhan dengan hati yang tulus. Yesaya 58 ayat pertama sampai 12 berbicara kepada kita ketika orang Israel sedang menjalankan masa keagamaan, penyembahan kepada Tuhan, doa puasa. Mereka hanya memperhatikan ritual keagamaan daripada melakukannya dengan roh kebenaran. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya menunjukkan dosa kemunafikan bangsa Israel dan berseru kepada mereka agar bertobat dari dosa-dosa mereka. Sebenarnya, dalam Yesaya 58, Allah tidak menuding akan ritual keagamaan yang tidak baik, namun menuding dan tidak berkenan akan ketidaktulusan dan kemunafikan orang Israel saat datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berkenan kepada tindakan kita yang dilakukan dengan hati yang tulus. Saat ini, kita menjelang masa Prapaskah. Kebanyakan orang percaya juga akan melakukan ritual keagamaan seperti saat teduh, doa puasa secara khusus untuk mengenang penderitaan dan kematian Kristus, Sang Juru Selamat bagi manusia. Pada saat yang sama, ketika orang percaya mengadakan upacara Rabu Abu, kebanyakan orang percaya akan membakar ranting palem yang digunakan pada Minggu Palem hingga menjadi abu. Setiap orang akan mengolesi abu di tubuh atau dahi mereka yang menyatakan pertobatan kepada Tuhan dan melambangkan tubuh jasmani mereka yang lemah dan sementara. Mari kita renungkan, setiap kali saat kita mengadakan upacara Prapaskah dan Rabu Abu, apakah kita melakukannya dan mengenang Tuhan dengan hati yang tulus dan benar? Sebenarnya dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7 berkata kepada kita, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat 7 juga berkata demikian, bagaimana hati manusia demikianlah manusia itu. Dari sini kita dapat melihat apakah kita memperlakukan orang lain dengan tulus. Kunci utamanya adalah dari ketulusan pikiran dan hati kita. Namun jika kita melakukannya dengan tidak tulus, kita menjadi orang yang munafik. Karena itu kitab Amsal pasal yang 4 ayat 23 firman Tuhan menuntut kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Secara khusus dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 29 dan kitab Yeremia, firman Tuhan berkata kepada kita, engkau mencari Tuhan Allah dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita harus tahu, mencari Tuhan dan dekat dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam hidup orang percaya. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, firman Tuhan juga secara khusus berkata kepada kita, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Karena itu, dalam mengenal Allah, mencari Allah, ini adalah sifat dasar yang harus ada dalam hidup kita. Karena pada saat kita dapat mengenal Allah, mencari Allah, dan dekat dengan Allah, bukan hanya kita memiliki hubungan yang tulus dengan Allah, pada saat yang sama memperoleh bimbingan dan pimpinan Tuhan, agar kita dalam bertindak lebih taat dan mengerti hati Allah. Saat kita dengan hati yang tulus mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan, paling sedikit ada 3 cara. Yang pertama, datang kepada Tuhan dan berdoa serta mencarinya dengan hati yang tulus. Lalu yang kedua,
merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak-Nya, dan melakukan kebenaran firman-Nya dengan hati yang tulus. Ketiga, datang mencari hadirat-Nya, mengkuduskan hari Sabat, melakukan upacara keagamaan dengan hati yang tulus. Kita memohon pertolongan Tuhan agar kita mencarinya dan mendekatkan diri kepadanya dengan hati yang tulus, mengungkapkan kepadanya iman kita, mengaku dosa kita, doa, puasa, dan lain-lain, dan memberitakan Kristus dan anugerah keselamatan